Halo teman-teman, siapa di sini teman-teman yang sedang mencari mainan operator untuk alat-alat konstruksi? Nah, kalian berada di channel yang tepat. Karena di video kali ini aku mau mereview mainan para pekerja konstruksi yang menurut aku ini sangat cocok untuk mendukung aktivitas kalian, entah itu dalam bermain ataupun dalam pembuatan video dengan tema konstruksi. Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Jadi di depan aku ini ada mainan yang orang-orangannya terbilang cukup bagus ya. Harganya pun tidak terlalu mahal. Dan dari bentuk fisiknya ini cukup realistis. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman seperti apa detail dari mainan ini. Nah, dari ini semua aku beli secara online. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang mau beli tinggal klik aja. Nah, ini aku mau kasih lihat pekerja konstruksi yang pertama. Ini pekerja yang pakai topi dan juga rompinya nih. Nah, seperti ini nih bentuknya nih. Jadi mukanya itu menurut aku cukup realistis ya. Ekspresinya itu seperti ekspresi tegang sedang bekerja. Dan juga bagian anggota tubuhnya, entah itu lengan ataupun kakinya nih, bisa digerakin semua. Karena di sini dia ada baut-baut juga, engsel untuk menggerakin anggota tubuhnya. Juga bisa diputar badannya. Kepalanya tidak bisa berputar terlalu jauh ya, hanya bisa digoyangkan saja. Yang pasti tangannya mulai dari bahu sampai dengan lengan ini bisa digerakin semua. Lalu yang berikutnya, ini ada pekerja konstruksi yang menggunakan baju warna putih. Nah, kalau di Indonesia mungkin ini mirip seperti pakaian security ya. Nah, aku nggak tahu nih kalau di luar sana ini pakaian untuk pekerja apa, tapi aku beli karena menurut aku ini bisa jadi pelengkap nih untuk aku yang membuat cerita alat-alat konstruksi. Ini sama seperti pekerja yang tadi, seluruh anggota tubuhnya bisa digerakkan, ekspresi wajahnya juga sangat serius, seperti bos nih kalau menurut aku nih dia nih, bos atau security yang galak. Nah, ini semuanya bisa digerakin. Jadi si kakinya juga sama nih. Kakinya bisa digerakin juga. Tangannya juga sama bisa digerakin. Lalu yang berikutnya ini aku punya untuk pekerja, ini sepertinya dia anak buahnya nih. Dia pakai topinya warna oranye, mukanya sih terlihat ramah ya, ada sedikit senyumnya nih. Dia sepertinya anak buah yang baik. Anak buah yang patuh sama bosnya nih, gak suka marah-marah sepertinya nih. Dia pakai rompi pekerja juga. Nih putihnya sepertinya adalah spotlight ya untuk memantulkan cahaya, tapi aslinya sih enggak ini. Mungkin disimulasikan seperti itu. Dan juga seluruh anggota tubuhnya dia bisa digerakkan. Sama seperti kedua yang tadi. Dia pakai sepatu bot, memang ini cocok sekali sebagai pekerja konstruksi yang biasa ada di bangunan-bangunan, pekerja di bangunan ataupun pekerja proyek jalanan. Lalu yang berikutnya ini ada pekerja konstruksi apa ini? Aku nggak tahu nih pakai baju begini kalau di luar negeri ya. Kalau aku bilang ini kayak superhero nih. Tapi mukanya dia terlihat ramah nih, mungkin dia bos kali ya. Nih lihat, mukanya terlihat lebih ramah ketimbang dua yang pertama tadi tuh. Cuman bajunya aku nggak tahu nih kalau di Indonesia ini pekerja apa. Cuman kalau aku nyebutnya dia ini adalah si asisten bos. Karena bajunya dia nggak terlalu formal. Dan seluruh anggota tubuhnya juga sama bisa digerakin. Nih, sebenarnya masih banyak model-model yang lain, cuman pada saat aku mau beli itu banyak yang habis stoknya. Karena aku sangat butuh banget mainan seperti ini. Karena ini menurut aku bisa menunjang aku dalam membuat video konstruksi gitu. Nah, cuman dari semua mainan ini menurut aku tuh hanya si pekerja buruh yang topi ini nih yang berdirinya dia bisa paling tegak. Paling bagus lah, nggak gampang jatuh. Gitu. Ya, jadi begitu aku atur sedikit, dia bisa berdiri.
Nah kalau untuk yang lain mungkin karena sepatunya lebih kecil ya di kakinya nih. Jadi dia susah nih berdirinya nih, aku harus atur dulu nih. Aku harus atur dulu, dilurusin agar dia bisa berdiri dengan sempurna. Nih ini juga sama nih. Tuh harus dibungkukin lah. Nih yang ini yang kayak security ini juga sama harus diatur sedemikian rupa supaya tegak. Tapi kalau si yang pakai topi ini, pakai rompi baju hijau ini, dia yang paling gampang nih. Jadi begitu aku taruh aja begini, dia sudah langsung sigap. Nah, kelemahan tadi menurut aku itu, dia untuk berdirinya itu susah nih. Jadi kalau teman-teman letakin mainan ini di permukaan yang tidak cukup rata seperti di aspal ataupun di tanah, nah ini ada PR sendiri nih. Tapi mungkin teman-teman bisa akalin dengan menaruh dia dengan double tip atau diikat, disolasi, lalu diletakkan di papan. Nah itu tinggal gimana kreativitas dari teman-teman aja. Harganya aku beli sekitar 30-40 ribu, beda-beda. Karena ini aku beli dari beberapa toko yang berbeda. Toko yang satu nggak ada yang ini, nggak ada yang ini. Jadi kisarannya sih nggak beda jauh, antara 30 ribu sampai 40 ribu. Nah ini mainan orang-orangan pekerja konstruksi. Dan menurut aku ukurannya cukup pas. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang aku ada ekskavator. Ini aku pinggirin dulu. Ini di belakang aku ada ekskavator Huina 1550. Skalanya 1:14 dan di dalamnya itu sudah ada operatornya. Tapi menurut aku operatornya ini sangat kecil. Mungkin akan lebih pas kalau ditempatin si pekerja konstruksi ini di dalam nih. Tuh gitu. Cuman sayang pintunya nggak bisa dibuka nih. Jadi kalau misalnya mau ganti kayaknya harus ngerusak pintunya. Nah ini kayaknya bakalan pas kalau ditempatin di dalam nih pekerja nih. Gitu. Nah ini skala 1:14. Nah ini aku juga punya forklift. Skalanya itu kalau nggak salah 1:24. Nah kalau misalkan aku tempatin dia terlalu besar pekerja konstruksinya nih. Kalau masuk di forklift sini. Nih, ini aku coba paksain ya. Coba paksain si pekerjanya ini. Nah, tuh dia nggak bisa masuk tuh. Nggak bisa masuk. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga nih untuk teman-teman nih, menyesuaikan nih. Tuh, kecuali dia posisinya adalah hanya berdiri di sini, gini, ngegandul gini, nah mungkin beda cerita ya. Keren juga sih gayanya gitu. Gini ya. Tapi kalau dia harus sampai duduk, nggak bisa, dia nggak muat, hanya bisa ngegandul aja gini ya. Tinggal teman-teman atur aja keperluannya mainan konstruksi ini, si orang-orangannya ini untuk apa. Untuk teman-teman yang mau lihat seperti apa fungsi yang aku pakai di video aku, bisa lihat di video aku yang lainnya, mereka banyak main di situ. Siapa tahu itu bisa menginspirasi teman-teman dalam membuat video. Itu aja review singkat dari aku mengenai orang-orangan pekerja konstruksi yang aku beli secara online ini. Tinggal teman-teman simpulkan saja bagaimana kebutuhannya akan orang-orangan ini. Jika kalian punya pertanyaan mengenai main orang-orangan ini, bisa tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermain.